Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Kiranya Amang Inang tetap senantiasa dalam penyertaan kasih setia Tuhan dan tetap semangat dalam melayani anak-anak kita, sekolah minggu kita, di gereja kita masing-masing. Juga kiranya kawan-kawan Amang Inang tetap setia mengikuti sermon di gereja kita masing-masing. Dan siapa tahu ya, pada umumnya di masa-masa begini sermon ya sudah tidak dilakukan lagi di gereja. Kita tetap setia juga dalam mendengarkan sharing singkat ini. Dan kiranya persiapan perayaan Natal anak-anak sekolah minggu kita di gereja kita masing-masing sudah mantap ya. Bagi yang sudah selesai ya, tetap semangat dalam melayani sekolah minggu kita. Dan melalui video ini kami mengajak juga Amang Inang kawan-kawan ya, pada umumnya di momen-momen Natal tanggal 25 dan tahun baru tanggal 1, ibadah sekolah minggu itu pada umumnya ya tidak ada ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, agar kita mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita bahwasanya hari Sabtu tanggal 25 kita masih ibadah sekolah minggu, yaitu perayaan Natal, pesta Natal yang pertama. Dan kiranya Amang Inang dan kawan-kawan anak sekolah minggu kita juga tetap dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Stay prokes dimanapun kita berada. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi jamita sekolah minggu untuk tanggal 19 Desember 2021 Advent keempat. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, ada 3 hal yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita, khususnya di masa-masa Advent ini. Namun sebelumnya, firman Tuhan hari ini konsepnya kita tetap bercerita ya, Bapak Ibu, kawan-kawan. Kita tetap bercerita bagaimana proses ya, ataupun cerita kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang kita nantikan itu, dan akan kita rayakan sebentar lagi. Berceritalah dengan baik, mulai dari ayat 26 sampai ayat 38. Nah, ada 3 bagian Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama ayat 26 sampai ayat 33. Mari kita ceritakan bagian ini, dan yang mau kita tekankan kepada anak-anak kita adalah di mana malaikat itu memberi salam kepada Maria. Ya, ayat 28. "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, yang mau kita ajarkan dari bagian ini adalah tentang salam itu.
Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kadongan di era kita saat ini saya juga turut prihatin, ya, baik di kampung ataupun di kota, ya. Sepertinya kesopan santunan itu sedikit bergeser, ya, ataupun berkurang. Misalnya najulu juningukan moloro misalnya padita sidua adalah kewajiban, ya. Kalau kita disapa oleh pendeta tersebut atau sintua tersebut, adalah jawaban kita wajib itu diakhiri dengan amang. Nah, begitu. Ya. Ulu amang misalnya. Dan tapi sepertinya di akhir-akhir ini yang saya alami secara khusus, ya, pergi ke tempat jemaat misalnya ada anaknya, kalau kita sapa, ya, mereka seakan-akan tidak tahu atau bagaimana. Hai Sianu misalnya begitu. Ya, cukup begitu. Dan ya juga remaja Naposo juga ada yang seperti itu. Nah, mari agar kita ajarkan anak-anak kita itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kadongan kesopan santunan itu harus mereka ingat. Ya, misalnya kalau pergi ke rumah kawannya, jangan asal masuk begitu, ya. Misalnya ketok pintu dulu dan menyapa salam gitu. Nah, atau mungkin memanggil nama kawannya, atau misalnya tulang, nemburu, misalnya begitu, ya. Agar kita selalu ingatkan itu. Tulang yang tulang, ya, memburu yang memburu. Kalau sudah para penatua atau hamba Tuhan yang datang, amang, misalnya begitu, ya. Itu yang pertama, Bapak Saudara-saudara. Dan bagian yang kedua adalah mulai ayat 34 sampai 37. Kita bercerita lagi dari ayat 34 sampai 37. Nah, di ayat ini Maria yang beroleh kasih karunia Tuhan bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, pertanyaannya memang ya masuk logika, ya, Bapak Saudara. Nah, untuk bagian yang kedua ini secara khusus mungkin untuk horong besar, ya, agar kita boleh menjelaskannya dengan baik bagaimana hal itu mungkin terjadi. Artinya Maria, ya, dengan pikirannya bagaimana juga itu hal itu terjadi karena dia belum bersuami, ya. Nah, namun yang mau kita tekankan kepada anak-anak sekolah minggu kita ini adalah dari ayat 34 sampai 37, yaitu ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Mungkin untuk orang besar mereka sudah bisa mulai memahami, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita mengajak anak-anak kita supaya memahami, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, mungkin di kampung ataupun di kota ada anak-anak kita sekolah minggu kita yang, ya, keadaan ekonomi orang tuanya itu, ya, maaf kata, tergolong susah, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dia punya cita-cita yang, ya, mungkin ingin kuliah, ingin jadi dokter, ingin jadi ini dan lain sebagainya, tapi dia melihat bahwa keluarganya mungkin tidak akan mampu untuk mewujudkan itu. Nah, disinilah kita ajarkan agar mereka mengingat teks ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Agar mereka tetap bercita-cita, ya, dan tetap berpegang teguh kepada firman ini, ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Atau mungkin di dalam hal-hal yang lain dalam kehidupan mereka, ya. Mungkin ada, entah sudah ada kawan-kawan dari sekolah minggu kita itu misalnya, ya, yang difabel misalnya, ya, tetapi masih mau ke gereja, ya. Hal ini juga boleh kita jelaskan kepada mereka. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang ketiga adalah ayat 38, dan inilah puncak dari cerita itu, ya. Inilah puncak dari cerita yang kita ceritakan dari teks ini, yaitu sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Nah,
anak-anak sekolah minggu kita itu kiranya memahami dan mengerti siapa mereka. Ya, mereka adalah anak-anak Tuhan, dan kiranya mereka paham dan mengetahui dan mengerti bahwa kehendak Tuhanlah yang harusnya terwujud dalam kehidupan mereka. Ya, tadi misalnya mereka bercita-cita, ya, dan mereka bercita-cita, tetapi mereka harus senantiasa ingat bahwa jadilah padanya menurut rencana Tuhan, misalnya begitu. Sehingga manakala keinginan mereka itu belum terwujud, mereka tidak medele, ya, tidak kecewa, tetapi senantiasa berserah kepada Tuhan, karena rencana Tuhanlah yang harus nyata dalam kehidupan mereka. Nah, di ayat 38 ini kita juga melihat kerendahan hati Maria, ya, kerendahan hati Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, di sini kita lihat kesederhanaan dan kerendahan hati Maria dalam menerima rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, itulah beberapa hal yang boleh saya sampaikan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, kiranya kita boleh memahaminya dan menceritakannya dengan sederhana kembali kepada anak-anak sekolah minggu kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, buku ende sekolah minggu, katekismus, ya, Bibel, Alkitab, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Salam sudedesis, God bless you, non-stop.